Rasulullah meninggal dunia, Pak. Iya. Karena beliau manusia yang tidak akan kekal. Rasulullah SAW bukan Tuhan, maka Rasulullah tidak boleh dipertuhankan, Pak. Rasulullah pun tidak diperbolehkan untuk kita memuji beliau melebihi tempat beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya, Pak. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari sikap berlebih-lebihan terhadap beliau. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda apa? La tuturuni kama atrati an-nasara Isa ibn Maryam. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Jangan. Ya. Bayangkan, Pak, Rasulullah SAW kalau beliau datang, kemudian para sahabat berdiri menyambut Rasulullah SAW, langsung nggak mau, benci Rasulullah. Kata Anas bin Malik, tidak ada seorang pun yang paling disukai oleh para sahabat untuk melihat dengan mata-mata mereka kecuali Rasulullah SAW. Dan mereka tidak mau berdiri ketika datangnya Rasulullah SAW karena mereka tahu bahwa Rasulullah tidak suka itu. Rasulullah SAW disambut dengan berdiri aja nggak mau. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yatamatsala lahun nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia menepati tempat duduknya dalam api neraka. Subhanallah, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ketika ada orang berkata kepada Rasulullah, "Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina." Engkau adalah sayyid kami dan anak daripada sayyid kami. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyuhan nas, la yastahwiyannakumus syaitan. Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian. As-sayyid huwallah. Sayyid itu hanyalah Allah, kata Rasulullah SAW. Qulu ana abdun, ana abdullah wa rasuluh. Ucapkan saja, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sampai demikian Rasulullah SAW tidak suka seperti itu. Ya. Maka bagaimana di zaman sekarang dengan orang-orang yang berlebihan terhadap Rasulullah SAW? Bahkan di antara mereka ada meyakini bahwa Rasulullah tahu yang gaib, padahal Rasulullah tidak tahu yang gaib, akhi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188 apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Rasulullah tidak tahu yang gaib, Pak. Tapi lihat qasidah burdah yang sering dinyanyikan di masjid-masjid. Apa katanya? Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara ilmumu wahai Nabi Muhammad yaitu ilmu tentang lauhul mahfud dan qalam. Berarti Rasulullah tahu yang gaib dong. Padahal tegas dalam surat Al-A'raf itu Rasulullah tidak tahu yang gaib. Allah juga berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Allah juga berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada orang yang tahu di langit dan maupun di bumi tentang masalah yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, Pak. Ketika beliau masih hidup saja Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi Rasulullah sudah meninggal dunia, Pak. Maka kewajiban kita adalah sikap kita kepada Rasulullah apa? Kita yakini beliau adalah hamba Allah, tapi beliau diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul.
Hormati Rasulullah dengan cara ittiba, mengikuti semua syariat yang Rasulullah sampaikan. Hormati keluarga Rasulullah SAW, hormati ahlul baitnya, hormati pula para sahabatnya, hormati para ulama yang membawa syariatnya, sebagaimana itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, "Malam yarham saghirana, walam yuwaqqir kabirana, laisa minna," bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama.